perjuangan para pahlawan. Karena sesungguhnya nikmat yang besar ini, nikmat Indonesia yang merdeka ini tidak bisa kita raih kecuali atas pertama pertolongan Allah, kedua melalui perjuangan para pahlawan. Mereka dulu tidak seperti kita senang-senang main HP, senang-senang bekerja, senang-senang menonton TV, makan, tidak. Tapi mereka mengorbankan jiwa raga, meneteskan darah dan keringat, kehilangan harta, nyawa, keluarga. Demi apa? Demi nanti anak cucunya tidak seperti mereka terjajah. Maka sesungguhnya ketika kita mengenang para pahlawan, sejatinya kita mengamalkan perintah Rasulullah SAW, yaitu man lam yaskur linnas lam yaskur lillah. Siapa orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, orang yang dengan sebab kita menerima nikmat Allah, maka tentunya dia kesyukurannya kepada Allah belum bisa didapatkan. Artinya dia belum bisa bersyukur kepada Allah kecuali dia sudah bisa berterima kasih kepada manusia. Jadi itu intinya ya. Maka bagaimana cara kita selain kita mengenang, berterima kasih dengan cara apa? Di dalam Al-Quran disebutkan orang-orang yang dipuji itu yaitu wallazina yaquluna rabbana ighfir lana wa liikhwanina allazina sabaquna bil iman, yaitu kita mintakan ampun, berdoa untuk mereka semoga Allah meridai Allah mereka. Karena Allah memuji orang yang berdoa, ya Allah ampunilah dosa kami dan orang-orang yang mendahului kami, orang-orang yang beriman yang telah mendahului kami, termasuk mereka yang paling berjasa itu para pahlawan bangsa. Dan salah satu pahlawan kita kalau di Lombok siapa? Nusa Tenggara Barat yaitu Tuanku Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul. Jadi intinya kita secara zahir dari penjajahan sudah merdeka, tetapi masih ada penjajahan yang belum bisa memakmurkan kita Indonesia, yaitu mental para koruptor yang merampok dan memakan harta rakyat sehingga banyak rakyat Indonesia yang masih sengsara. Ya, Kenapa mental korup ini belum bisa hilang dari Indonesia? Kenapa kira-kira? Jawabannya ada dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi ada seorang sahabat yang namanya Masruq bertanya kepada Sayyidah Aisyah. Apa katanya? Ya ummahu. Ma aksar ma yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-bait. Apa ucapan yang Rasulullah sering ucapkan ketika masuk ke dalam rumah? Apa ucapan atau perkataan yang beliau sampaikan kepada engkau wahai Aisyah ketika beliau masuk ke dalam rumah? Apa jawab beliau Sayyidah Aisyah? Aksar ma yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-bait. Lau anna li bani Adam wadiyaini min zahabin latamanna ilahi masadisan. Nah ini, seandai kata manusia ini diberikan kekayaan sebanyak 2 gunung, 2 lembah emas, sugih, pasti dia akan berharap yang ketiganya. Itu jadinya para pejabat, orang-orang yang menduduki jabatan entah itu dari menteri, DPR, mereka kan sudah mewah ya, gajinya besar. Akan tetapi kenapa masih mengambil uang rakyat? Kenapa masih korupsi? Karena perasaan tidak bisa puas. Jadi masih dijajah oleh hawa nafsu, ingin memperbanyak harta benda. Nabi mengatakan kalau dia punya 2 lembah emas pun pasti dia masih berharap yang ketiga. Lalu apa yang bisa membuat puas? Nabi melanjutkan, wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab.
Tidak ada yang bisa mengenyangkan atau membuat puas manusia kecuali tanah. Apa maknanya? Hanya tanah yang bisa bikin puas. Apa maknanya? Artinya kalau manusia sudah mati dikubur di dalam tanah, barulah keserakahan atau ketamaan itu hilang. Ya, kalau sudah mati kan ordinara angana bete kepel, garung menyesal kan? Menyesal. Kenapa dulu di dunia saya tidak rajin? Nah itu kuncinya ya. Karena manusia ini sejatinya tidak bisa puas. Coba kita yang rakyat kecil temu bantuan uang sekedar 600.000 itu bagaimana senangnya kita kan? Tapi ini orang sudah mewah luar biasa, masih dia ingin memperbanyak. Dia tidak puas padahal sudah mewah. Karena itu sifat sejati manusia itu dia tidak bisa merasa puas kecuali apa? Dia sudah dipenuhi mulutnya dengan tanah. Artinya kalau dia sudah meninggal, jadinya memang cocok. Seandai kata mungkin kalau hukuman mati yang diterapkan pada koruptor ini bisa itu mengurangi bahkan menghilangkan budaya korupsi di Indonesia. Ya,